Selamat pagi pemirsa Lingkar Pagi, edisi Jumat 20 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mulai berita pertama pemirsa, untuk mengisi kegiatan libur sekolah, Saloka Theme Park di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang mengajak wisatawan menjajal wahana baru yang memacu adrenalin. Ya, balon udara menjadi atraksi unggulan di ajang Saloka Fest 2025 dan siap memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Dalam gelaran tahunan Saloka Fest 2025, Saloka Theme Park menghadirkan wahana baru yang belum pernah ada sebelumnya di Kabupaten Semarang. Balon udara yang akan membawa wisatawan melayang hingga 50 meter ke udara. Wahana ini tidak hanya menawarkan sensasi adrenalin, tetapi juga panorama indah Danau Rawapening dari ketinggian. Dalam satu keranjang, balon udara ini dapat menampung 4 hingga 5 orang. Balon udara ini disiapkan khusus untuk menyambut masa libur sekolah dan menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun Saloka Theme Park yang digelar setiap tahun. Selain wahana balon udara, Saloka Fest juga menyuguhkan pertunjukan budaya berupa festival jaranan dan prajuritan. Tarian tradisional khas Kabupaten Semarang ini akan dibawakan secara kolosal oleh 49 kelompok seni dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Jadi ada balon udara. Kalau di Jawa Tengah, balon udara yang sudah dinaikin, ini yang baru pertama. Kalau yang kemarin di Wonosobo dan beberapa teman-teman memang festival hanya balon naik saja. Kalau ini bisa dinaikin dengan kapasitas maksimal itu 4 orang pengunjung dan 1 pilot. Ini akan berlangsung mulai besok tanggal 19 itu sudah kita siap untuk melayani pengunjung sampai dengan tanggal 17 Juli. Tapi untuk Saloka Fest-nya sendiri kita memang mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 13 Juli. Ya, Pak, kalau untuk balon udara ini memang tidak kita lepas bebas karena memang masalah di Indonesia belum ada perizinan untuk balon udara lepas bebas. Kami maksimal ada 50 meter dari tanah. Jadi kita tali di 4 titik dan dia terbangkan seperti balon udara seperti yang lain, tapi kita batasi ketinggian dengan tali. Dan dia terjaga pada posisi 50 meter maksimal di atas tanah. Luar biasa, saya baru pertama kali mencoba ikut terbang yang mencoba di balon udara di Saloka ini ya. Itu kencang ya, cuman karena pertama kali jadi suasananya agak-agak panik ya, begitu. Tadi pemandangan kelihatan di sini. Jadi kita mau mencoba warna lain karena kita tidak melihat, kita bisa lihat di balon udara. Begitu, Pak. pemandangan Kelihatan khususnya di Rawapening. Rawapening juga kita seperti melihat dari jauh dari balon udara, suasana juga pemandangan cukup cantik. Dengan harga tiket mulai dari Rp90.000 hingga Rp240.000, Saloka menargetkan 120.000 kunjungan wisatawan selama libur sekolah selama bulan Juni hingga Juli 2025. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, ratusan sopir di Kabupaten Grobogan menggelar aksi demonstrasi di Jalan Semarang Purwodadi, tepatnya di Desa Putat, Kecamatan Purwodadi. Aksi ini menyita perhatian warga dan menyebabkan kemacetan panjang. Aksi demonstrasi terjadi sejak pagi 19 Juni di Jalan Semarang Purwodadi, Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Ratusan sopir yang tergabung dalam puluhan paguyuban sopir dari seluruh wilayah Grobogan turut serta dalam aksi ini. Koordinator aksi Purwono menyatakan aksi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi terkait regulasi yang dianggap belum memihak para sopir. Purwono menyebutkan peserta demo tak hanya berasal dari dalam Grobogan, namun juga dari luar daerah.
belum dan tidak lain bengek-bengek lainnya. Gaji sopir berapa loh untuk masih diperat? Padahal tulang punggung ekonomi ada di siapa? Coba. Driver logistik. Coba kalau cabai misalnya, kawan-kawan kita yang ada di Jawa Timur. Kalau mogok satu hari aja lah. DKI, Jawa Barat seperti apa? DKI bisa menciptakan Lombok. Jawa Barat bisa menciptakan cabai Lombok. Bisa, cuma tidak bisa maksimal. Gitu loh. Pasar induk kenapa ditanahkan di Jakarta? Karena di Jawa Timur tidak pasar induk. Dia cuma membuat, menanam untuk disuplai ke pasar induk. Makanya pusatnya ada di Jakarta Timur gitu loh. Kalau sopir cuman aksinya begini-begini aja, ya percuma. Kalau begini kan genah, nantinya ada yang bersangkutan dari Polsek, Polres, Satlantas, Disub. Nah, aspirasi kita didengar. Percuma kalau tadi anggota dari Satlantas cuman ngatur jalan. Kita demo bukan kerja bakti. Masa iya sopir demo suruh ngatur lalu lintas? Ya ini saya palang sekalian biar top. Lah nanti yang pihak terkait biar terjun ke lapangan gitu loh. Mau anarkis, saya tidak mengatasnamakan orang lain, tidak mengatasnamakan organisasi, paguyuban, komunitas, tidak. Saya pribadi, misalnya nanti driver tidak ada yang tanggung jawab, itu nah, saya yang bikin gaduh di sini tadi. Tapi kan biar tujuan apa? Biar didengar aspirasi kita, bukan saya loh. Saya mau enak-enak aja kok. Saya juga driver, saya juga ada kegiatan lain. Cuman kalau aspirasi rekan-rekan begini kan nanti pihak-pihak terkait turun ke lapangan. Bukan cuman komunitas, monitor di mana lokasi Purwodadi aman tok percuma. Kita demo, bukan kerja bakti. Kalau kerja bakti kita enak, ngapain kita kerja bakti? Dalam aksi ini sempat terjadi ketegangan antara penyelenggara aksi dengan salah seorang sopir yang ikut serta. Ketegangan terjadi setelah sopir tersebut memblokade jalan menggunakan truk miliknya. Aksi blokade ini mengakibatkan kemacetan panjang dan melumpuhkan lalu lintas di Jalan Semarang Purwodadi. Pujianto atau yang akrab disapa Ompong merupakan pengemudi yang melakukan blokade. Ia menyatakan tindakan itu dilakukan untuk menuntut pihak terkait datang dan mendengarkan aspirasi para sopir secara langsung. Pengaturannya seperti apa kalau menurut jenengan? Ya pemerintah gimana? Kita ikut aturan pemerintah terus dari dulu, tapi pemerintah tidak pernah memperhatikan kita. Mungkin kalau gerobokan ini tonasenya kan jalannya masih kurang atau gimana Pak? Secara aturan ini? Uang jalannya? Enggak, maksudnya jalan di gerobokan ini kan belum jalan nasional kelas jalannya ya? Ya itu kan muatan memang di gerobokan kan muatan overload semua toh. Gabah, beras, gitu kan, buah-buahan. Itu berarti nggak bisa dihindari ya Pak sebenarnya Pak? Oh nggak bisa dihindari. Kalau dihindari kita nggak makan. Kalau muatannya sesuai standar nggak bisa. Nggak menutupi ongkos operasional Pak. Karena di jalan banyak. Iya seperti itu, pungli banyak. Ya. Dari Gerobokan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kasus dugaan korupsi dan pungli yang melibatkan oknum ASN Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang terus berlanjut. Setelah dinyatakan lengkap di tingkat penyidikan polisi, berkas perkara kini resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Rembang. Kejaksaan Negeri Rembang telah menerima pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi yang menjerat seorang oknum ASN di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang. Berkas perkara yang sebelumnya ditangani Satreskrim Polres Rembang itu dinyatakan lengkap atau P21 dan telah diserahkan kepada Kejaksaan pada hari Selasa kemarin. Tersangka dalam kasus ini berinisial BW, yang merupakan seorang penera atau petugas yang bertugas menguji keakuratan alat ukur milik masyarakat maupun pelaku usaha. Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Iwayan Eka Widiara, membenarkan pelimpahan berkas perkara itu. Ia menyatakan penuntut umum siap melimpahkan kasus ini ke persidangan dalam waktu 14 hingga maksimal 20 hari kerja. Dari hasil penyelidikan, BW diduga melakukan 2 tindakan melawan hukum. Pertama, tidak menyetorkan retribusi resmi dari hasil tera ke kas negara, dan kedua, melakukan pungutan liar kepada pengguna jasa. Sebagai contoh, biaya tera yang seharusnya Rp100.000
dipungut hingga Rp200.000 dengan selisih yang masuk ke kantong pribadi. Mohon maaf, Dinas Perdagangan Kabupaten Rembang. Ya, kami sudah nyatakan P21 sejak tanggal berapa dulu, saya lupa tanggalnya. Nanti mungkin mencek tanggal P21-nya. Kami menerima pelimpahan pada tanggal ini, sementara di kantor sudah ada tahap 2 dan kami siap melimpahkan perkara itu ke persidangan dengan jangka waktu, kami punya waktu 20 hari dan 14 hari harus kami limpahkan ke pengadilan. Kami harus sidangkan ke persidangan ini. Terus sementara tersangka sesuai dengan berkas perkara yang dilimpahkan ke kami, dan tersangkanya adalah satu orang, satu petugas teranya. Itu perbuatannya adalah memungut biaya tera di luar ketentuannya. Ada perda bupati yang dipunggutnya begitu, dan kemudian ada penghuni juga penghutang lain. Nah, sementara itu yang dapat kami sampaikan dan kami siap melimpahkan perkara itu mungkin dalam seminggu ini kami persiapkan untuk limpah ke pengadilan tipikor. Mungkin begitu. Berarti bisa dikategorikan sebagai tuntutan liar. Artinya ada dua perkara nih. Ada pungutan yang harus disetor ke kas negara yang sesuai dengan ketentuan. Jadi dikenakan pasal 2 dan pasal 3. Situ ada kerugian keuangan negaranya. Di situ kan ada pendapatan daerah. Nah, di situ tidak disetor sesuai dengan ketentuan. Nah, kedua, ada pungutan liarnya. Jadi misalnya di tera itu dipungut, ada ketentuan cuma 100.000 misalnya nih. Tapi dipungut 200.000. Nah, 100.000 tidak disetor, 100.000 masuk kantong. Nah, itu ketentuannya. Karena kalau tidak diterbitkan tera, dia tidak bisa beroperasi kan. Nah, itulah salah satunya yang mungkin ditimbulkan pungutannya adalah pungutan liar yang tidak. Jangan kita bilang pungutan liar karena tidak sesuai dengan ketentuan, melebihi dari ketentuan ini. Ada dua perbuatan di sini. Kerugian keuangan negara, ada pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Gitu. Ada dua ketentuan. Meski tersangka BW telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp140 juta, proses tetap berlanjut. Kejaksaan Negeri Rembang menegaskan pengembalian uang negara tidak menghapus unsur pidana. Dalam 14 hari kerja, berkas akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk proses persidangan. Dari Rembang, Fikiryo Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blora akan menggelar retret bagi pejabat eselon 2 dan 3 pada bulan Agustus mendatang. Seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Blora dijadwalkan mengikuti kegiatan tersebut. Yang kami banggakan, syukur alhamdulillah. Pemerintah Kabupaten Blora berencana menggelar retret bagi ratusan pejabat di lingkungannya. Retret dirancang digelar pada bulan Agustus mendatang bertempat di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Bupati Blora Arif Rohman menyebut retret ini bertujuan menyamakan visi dan misi pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah. Saat ini Pemkab masih melakukan perhitungan terkait kebutuhan anggaran untuk pelaksanaannya. Hari ini Wakil Bupati sedang di BPSDM Provinsi Jawa Tengah penutupan retret. Jadi penutupan retret untuk Wakil Kepala Daerah dan juga OPD tingkat provinsi. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu berkunjung ke sana di lokasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Terus kita ada rencana untuk bagaimana retret di pejabat kita tingkat kabupaten untuk pejabat eselon 2 dan 3. Nanti kita rencanakan untuk juga akan ada retreat untuk penyamaan visi Asta Cita, Bapak Presiden, terus kemudian visi misi gubernur dengan visi misi kami, biar nanti ini selaras dan juga pembekalan yang lain. Nah, ini sedang kita rencanakan, nanti Pemkab Blora juga akan kerjasama dengan Pemprov untuk mengadakan retreat di Semarang. Retret di lingkungan Pemkab Blora dirancang diikuti oleh 193 pejabat.
Tak hanya dari unsur pejabat Pemkab, kegiatan ini juga akan melibatkan pimpinan BUMD. Dari Kabupaten Blora, Hanafi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Programnya saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun memusnahkan rokok dan minuman keras ilegal senilai 7,3 miliar rupiah. Akibat peredaran barang ilegal ini, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian hingga 4,87 miliar. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun memusnahkan lebih dari 5 juta batang rokok ilegal dan 1.000 liter minuman keras ilegal yang merupakan barang bukti penindakan sejak Agustus 2024 hingga April 2025. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun, Dwi Yogyastara, Rabu 18 Juni mengatakan, barang bukti tersebut diperoleh dari sejumlah lokasi seperti Kabupaten Ngawi, Madiun, dan Magetan. Sebagian besar adalah operasi mulai Agustus 2024 hingga April 2025. Di wilayah kerja Bea Cukai Madiun paling banyak ditemukan kasus barang ilegal di daerah mana ini? Ini tersebar di seluruh wilayah kerja Kabupaten Madiun, KPBC Madiun yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun ya. Karena banyaknya barang bukti yang didapat, pemusnahan dilakukan di 2 lokasi berbeda, yakni di halaman Pendopo Wedya Geraha Kabupaten Ngawi dan TPA Selopuro. Selain rokok,
rokok juga minuman keras yang tidak bercukai. Ini tadi diadakan pembasmian di Ngawi, di Catur Ngawi untuk Madiun Raya, dan nanti 2 hari ke depan itu nanti dimusnahkan di tempat pembuangan akhir di Selopuro, Kabupaten Ngawi. Rincian barang bukti yang dimusnahkan yakni 5 juta batang rokok ilegal jenis sigaret kretek mesin SKM, rokok sigaret putih mesin sebanyak 86.000 batang, serta minuman keras sebanyak 1.000 liter. Pemirsa, dalam kasus suap terkait vonis bebas Ronald Tanur, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Sementara itu, pengacara Riksa Rahmat juga divonis 11 tahun penjara karena terbukti menyuap hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Ketua Majelis Hakim Rosihan Johriah Rangkuti dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Rabu 18 Juni menjatuhkan vonis 16 tahun penjara kepada mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard yang tersangkut dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Zarof dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Hakim juga menjatuhkan denda sebesar 1 miliar rupiah kepada Zarof dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 bulan. Putusan ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 20 tahun penjara untuk Zarof. Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Lisa Rahmat yang terbukti melakukan suap dan melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tipikor. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Dr. Zarof Richard SHS SOS MHum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan pertama. Oh ya, itu kalau sesuai dengan hukum acara kan 1 minggu. Ketika nanti tidak dinyatakan banding, pasti ingkrah ya. Tapi dalam hal beracara itu bisa saja ingkrah, nanti bisa langsung kita PK dan lain-lain sebagainya. Itu upaya hukum. Zarof dan Lisa terbukti terlibat bersama Mayriska Wijaya dalam upaya memengaruhi putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar membebaskan tersangka Ronald Tanur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Pemirsa, Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, meresmikan training center Tirta Pangkuan bersama Dirut Perumda Tirta Pangkuan, Rino Indira Gusniawan. Berlokasi di Kecamatan Bogor Timur, pusat pelatihan ini dibangun untuk meningkatkan kompetensi SDM internal dan pegawai PDAM dari berbagai daerah, termasuk dalam memperoleh sertifikasi nasional. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3. Silakan. Wali Kota Bogor Dedi Rahim bersama Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira Gustiawan, meresmikan pusat pelatihan atau training center Tirta Pakuan di Kecamatan Bogor Timur pada Rabu 18 Juni. Fasilitas ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia, baik dari internal PDAM Kota Bogor maupun PDAM daerah lain di Indonesia. Selain memiliki 4 ruang pelatihan dan 3 ruang kelas berkapasitas 20 hingga 30 peserta, fasilitas ini memiliki 1 ruang demonstrasi teknis berupa miniatur jaringan air bersih yang bisa mensimulasikan berbagai kondisi lapangan seperti pengaturan tekanan, gravitasi, hingga pengelolaan udara dalam pipa. Wali Kota Bogor Dedi Rahim yang turut hadir dalam peresmian mengapresiasi langkah inovatif Perumda Tirta Pakuan. Ia menilai fasilitas ini menandai babak baru dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Training center ini tentu juga ditujukan bukan hanya untuk internal. Artinya pengalaman Perumda
Pakuan dalam mengelola air minum ini bisa di-share kepada seluruh PDAM di Indonesia dengan fasilitas yang memadai. Dirut Tirta Pakuan, Rino Indra Gustiawan, menjelaskan pelatihan akan meliputi berbagai materi, mulai dari manajemen teknis dan keuangan, hingga penguatan nilai integritas dan prinsip good corporate governance. Memastikan teknologi itu berguna untuk untuk kehidupan sehari-hari, untuk pekerjaan sehari, itu yang perlu waktu. Nah, dari training ini untuk mempercepat proses tersebut. Gitu. Pegawai PDM itu menjadi profesional, seperti slogannya kita, harus profesional, harus beriman, kira-kira gitu. Perumda Tirta Pakuan telah memiliki 8 pelatih internal bersertifikat nasional yang dapat melatih hingga jenjang level manajemen. Selain itu, mereka juga menjalin kemitraan dengan pelatih eksternal untuk materi operasional seperti non-revenue water and RW dan sistem distribusi. Selaku leader head of company PT Urip Gumulya. Pemirsa, setelah sempat berhenti beroperasi akibat persoalan hukum, toko Mama Khas Banjar di Kota Banjarbaru resmi dibuka kembali. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai pembukaan kembali toko tersebut menjadi bentuk dukungan dan momentum terhadap kebangkitan UMKM agar dapat kembali beroperasi secara legal, profesional, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman Rabu 18 Juni secara resmi melakukan reopening atau membuka kembali toko Mama Khas Banjar yang sempat terhenti beroperasi akibat permasalahan hukum. Saat hadir di toko yang terletak di Jalan Trikora, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Menteri Maman mengatakan pembukaan kembali toko ini menjadi bentuk dukungan serta momentum terhadap kebangkitan UMKM lokal yang harus berkegiatan secara legal, profesional, dan berkelanjutan. Maman menegaskan peristiwa yang sempat dialami toko Mama Khas Banjar telah menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, baik pelaku UMKM, pemerintah, maupun aparat penegak hukum. Ini kan momentum positif ya. Oh, ini kan kita mau kasih tahu bahwa penegakan hukum terhadap penggiat atau pengusaha UMKM wajib. Itu udah patut dibantah sebagai bagian dari untuk membangun kesadaran hukum. Betul. Namun pasal dan undang-undang mana yang harus diterapkan, tinggal itu aja. Dan insya Allah kejadian ini saya yakin ini bisa jadi pembelajaran baik itu buat pengusaha UMKM ya. Toko Mama Khas Banjar merupakan toko yang menjual beragam produk UMKM, namun toko ini sempat tersandung kasus hukum akibat ditemukannya produk tanpa label yang kadaluarsa, sehingga berujung pada pelaporan oleh konsumen. Pelaporan ini berlanjut ke tingkat penyidikan, bahkan penahanan terhadap pemilik toko bernama Firly Nur Rahim. Kasus itu pun menjadi perhatian Menteri UMKM Maman Abdurrahman, sehingga ia pun hadir dan memberikan keterangan pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Banjarbaru pertengahan Maret lalu. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Mandalika Grand Prix Association bekerja sama dengan BUMN menghadirkan Mandalika Superbike School sebagai sekolah balap singkat untuk pembalap muda di bawah usia 15 tahun. Program ini digelar pada 19 hingga 20 Juni dan mengajarkan pengenalan lintasan strategi balap serta teknik profesional yang disampaikan oleh pembalap nasional dan internasional. Bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara BUMN, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memberikan kesempatan bagi pencinta otomotif tanah air untuk belajar menjadi pembalap motor profesional melalui sekolah balap Mandalika Superbike School. Sekolah singkat ini akan berlangsung selama 2 hari ke depan pada tanggal 19 hingga 20 Juni dan dikhususkan untuk usia di bawah 15 tahun. Kepala Pemasaran dan Penjualan dari Indonesian Tourism Development Corporation atau ITDC, Fitri Hartini, pada Rabu 18 Juni mengapresiasi kegiatan ini sebagai peluang untuk memantik investasi. Ia mengatakan Mandalika Superbike School menjadi wadah untuk mempertemukan investor, pencinta otomotif, dan promosi wisata. Meski bersifat pelatihan singkat, lulusan dari sekolah ini akan diorbitkan ke jenjang pelatihan yang lebih tinggi di luar negeri. Program ini kita bukan hanya menyelenggarakan positioning Mandalika sebagai tuan rumah event internasional, tetapi juga berkontribusi terhadap pembinaan dan pengembangan talenta muda. Lalu nanti pada saat acara Mandiri Superbike School ini ada beberapa materi pelatihan yang akan dilakukan terhadap 32 binaan atau talenta muda. Ada 4 orang talenta muda yang akan kita kirim ke Italia untuk VR46. Bisa ke, ini untuk Asia ya, bisa ke mana? Ke ATC ya, di ATC ya, ini One Race ya. Terus kemudian di Eropanya ya syukur-syukur bisa langsung naik ke Eropa lah, ada Junior Moto3 dan macam-macam. Dari situ bisa menapaki ke level tertinggi kejuaraan dunia balap motor. Mandalika Superbike School ditargetkan mengakomodasi pendidikan balap untuk 32 orang peserta dari berbagai kelas kecepatan. Diharapkan dengan pelatihan serta pendampingan yang diberikan, akan lahir pembalap muda yang akan mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional. Oke, hitung mundur 3. Pemirsa, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa pengelolaan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil sepenuhnya merupakan hak Provinsi Aceh. Pulau-pulau tersebut yang sebelumnya diperebutkan dengan Sumatera Utara dinilai memiliki potensi besar di sektor migas dan pariwisata dan akan dikelola mandiri oleh pemerintah Aceh tanpa campur tangan provinsi lain. Sengketa 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo dan mengatakan bahwa ke-4 pulau tersebut berada dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.
Atas keputusan ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan, pemerintah Provinsi Aceh akan mengelola sendiri 4 pulau tersebut, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang. Pernyataan tersebut disampaikan Muzakir Manaf dalam konferensi pers yang digelar di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar sesaat setelah ia kembali dari Jakarta Rabu 18 Juni. Dengan tegas ia mengatakan tidak ada pengelolaan bersama dengan provinsi lain terhadap potensi di 4 pulau tersebut. Apa yang ada di pulau tersebut, semuanya tidak ada istilah bersama. Itu hak kita, itu kepunyaan kita. Kita lihat nanti. Yang jelas pulau itu banyak peminat, terutama sekali dari Timur Tengah. Selain potensi wisata, disinyalir keempat pulau tersebut memiliki potensi migas yang besar, sehingga diminati oleh banyak investor. Keempat pulau tersebut sebelumnya sempat diklaim masuk ke wilayah Sumatera Utara, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 25 April 2025. Namun kemudian dibatalkan pada Selasa 17 Juni, usai ditemukan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 1992, serta peta topografi TNI Angkatan Darat tahun 1978 yang menunjukkan bahwa pulau-pulau tersebut masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperkenalkan kuliner khas Gayo, cecah bajik kepada Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jerme dan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni. Hidangan berbasis terong Belanda ini disajikan dalam jamuan makan malam di Pendopo Bupati dan merupakan salah satu menu andalan untuk menyambut tamu-tamu penting di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh memperkenalkan kuliner khas Gayo, cecah bajik kepada Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke Aceh Tengah Rabu 18 Juni. Cecah bajik menjadi salah satu menu andalan untuk makan malam pada agenda tersebut, di mana cecah bajik merupakan sambal khas Gayo yang terbuat dari terong Belanda. Terdapat 5 jenis sambal yang dihidangkan selain cecah bajik, yaitu cecah agur, cecah kekulit, cecah terong padul, dan cecah ries. Sejumlah makanan khas daerahnya juga turut disajikan, seperti ikan endemik depik yang hanya terdapat di Danau Lutawar, masamjing, dan sejumlah menu andalan lainnya. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyatakan penyajian sambal cecah bajik ini merupakan salah satu bentuk diplomasi kuliner yang sangat diapresiasi dan berharap makanan khas Gayo bisa lebih dikenal secara nasional hingga internasional. Oke, saya orang Sumatera, orang Riau, memang suka sambal, pasti. Saya sejak kecil sudah terlatih makan sambal. Tapi 5 sambal tadi rasanya emang luar biasa. Saya kira Pak Bupati boleh bangga lah. Malam ini di Aceh Tengah, saya makan 5 sambal yang luar biasa. Wah! Pihak pemerintah Aceh Tengah juga berkomitmen akan terus mempromosikan kuliner khas daerah pada setiap momen agar mampu menarik wisatawan lokal maupun domestik. Pemirsa, sebanyak 18 kloter jamaah haji Indonesia gelombang kedua tiba di Madinah melalui Terminal Hijrah pada Rabu 18 Juni lalu. Terminal ini berfungsi sebagai titik awal penting untuk memastikan seluruh jamaah terdata mendapatkan layanan yang dibutuhkan dan diantar menuju hotel secara aman dan tertib. Sebanyak 18 kloter jamaah haji Indonesia gelombang kedua mulai memasuki Madinah Al-Munawaroh pada Rabu 18 Juni 2025. Satu persatu armada bus yang mengantarkan para jamaah berdatangan di kota Nabi melalui Terminal Hijrah. Terminal Hijrah merupakan pintu masuk paling awal sebelum jamaah diarahkan ke hotel masing-masing oleh petugas sektor. Di lokasi ini, rombongan jamaah diberhentikan sejenak selama 5 hingga 10 menit untuk menyerahkan paspor kepada pihak syarikah. Paspor tersebut kemudian ditukar dengan kartu dan surat keterangan yang menunjukkan lokasi hotel dan mursyid atau pembimbing selama di Madinah. Puluhan petugas sektor dikerahkan untuk mendukung kelancaran proses tersebut. Mereka bertugas mencatat kedatangan bus, memastikan kelengkapan data,
serta membantu jamaah yang membutuhkan layanan kesehatan. Sekitar 20 petugas di Terminal Hijrah kita kerahkan hari ini. Mereka bertugas mencatat kedatangan bus, kemudian dia membantu para jemaah yang ingin ke kamar mandi ataupun ke klinik kesehatan. Jadi di Terminal Hijrah ini memang kita bekerja dari mulai jam 11 siang hingga jam 2 pagi. Begitu seterusnya nanti. Terminal Hijrah di Kota Madinah memainkan peranan penting sebagai gerbang transisi untuk memastikan seluruh jamaah terdata, terlayani, dan sampai di hotel dengan aman dan nyaman. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.